Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat malam Kamis ya, bukan Jumat. Kalau malam Jumat malah mumet. Jadi ceritanya malam ini aku nggak ada kegiatan. Biasanya mancing, malam ini nggak mancing. Nah, kok tiba-tiba saya ini merindukan kalian. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang jelas untuk hobinya selalu dilancarkan. Seperti itu kira-kira, teman. Nah, aku ingin menjawab pertanyaan teman-teman ini. Ada yang menanyakan rawatan murai batu pasca mabung ya. Rawatan murai batu pasca mabung. Kalau ngomong-ngomong rawatan, semua itu mengikuti keinginan kita, teman-teman. Tapi kalau saranku itu murai batu menjelang selesai mabungnya, utamakan yang pertama ya, menjelang selesai itu dilihat dulu kondisinya. Maksudnya dilihat itu dari tingkah lakunya, tingkat kicauannya, volumenya itu kok gimana. Barulah teman-teman tuh bisa menentukan, oh ini butuh jemur, oh ini butuh mandi, oh ini butuh extra fooding yang lebih jangkriknya, ataupun lot Hongkongnya. Semua itu kalau ngomong-ngomong rawatan, kalau ditembak lurus rawatannya gimana ya, kita nggak usah lihat kondisi, nggak usah lihat volume suara, nggak usah lihat tingkah lakunya ya, kita tinggalkan itu, lupakan itu untuk rawatan itu flat, teman-teman. Flat itu dalam artian nggak ada yang dirubah. Kalau biasanya pas lagi mabung ini mandinya mungkin ya seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, ya wes lanjutin seperti itu. Kalau kita nggak ngelihat kondisi, nggak ngelihat tingkat kegacorannya, dan lihat kondisinya ya, yang jelas. Makanya kalau muremu menjelang selesai mabung, satu, yang pertama, materinya gimana? Apakah burung juga udah isiannya udah cukup? Volumenya dilihat ya. Itu volumenya itu udah cukup atau belum? Terus tingkah lakunya, yaitu gerak-geriknya. Ketika kita buka di pagi hari itu, dia itu pecicilan ngeban atau melongo anteng ya, begogok kayak patung, atau dia ngelawan, ngeplay sesekali langsung bongkar isian seperti itu. Dilihat, teman-teman. Setelah itu dilihat dulu baru bisa menentukan rawatan. Semua itu ibaratnya orang sakit. Dokter itu pasti bertanya dulu gejalanya apa, yang dirasakan apa. Ya kan, nggak mungkin orang sakit ke rumah sakit atau mau berobat langsung, ini loh obatnya, ini kamu minum sehari 3 kali ataupun seminggu sekali. Itu nggak akan mungkin, teman-teman. Nah, kalau ngomongin umumnya ya orang sakit itu kan pasti demam. Ya kan, ya wes dikasih apa, obat penurun demam, disuruh istirahat yang cukup, paling gitu-gitu aja kalau ngomong umum. Makanya cobalah untuk teman-teman semua yang mungkin ingin sharing dengan saya, lengkapin pertanyaannya, sertakan keterangan kondisi burungnya itu seperti apa. Syukur bisa detail, teman-teman. Maksudnya detail itu penempatannya, extra foodingnya berapa, ya kan, tingkah lakunya kesehariannya seperti apa, terutama tingkah laku ketika pagi hari, ketika baru dibuka, seperti itu. Terus tingkat kegacorannya itu ya detail lah, lebih detail itu lebih, istilahnya kalau ibarat konsultasi dokter ya, ngomong konsultasi, lebih detail itu lebih bagus.
Cuman kebanyakan teman-teman kan bertanya ataupun sharing ya sekedarnya aja, maksudnya sekedarnya itu pokoknya. Contoh, Om rawatan murai batu pasca mabung itu gimana? Kondisinya kepiye, Pak? Kondisinya gimana? Aku mau nyaranin begini begitu takutnya nggak sesuai dengan kondisi burungnya jenengan seperti itu. Nggak sesuai dengan kondisi burung yang sampean rawat. Nanti alhasil malah ngeban, malah ngelowo, malah matung, segala sesuatu itu kita pikirkan hal terburuknya dulu, jangan langsung manisnya, seperti itu. Ya, konsekuensinya itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman memang niat belajar ya, namanya kita belajar ingin sesuatu hal ataupun ingin hasil yang bagus tanpa adanya aksi ataupun ya keputusan itu nggak akan pernah terjadi, teman-teman. Kita bisa merawat burung, memoles burung yang istilahnya burung pinggiran jadi burung prestasi. Semua orang yang burungnya prestasi ya terkecuali bos-bos ya. Kalau bos-bos kan pakai joki biasanya. Itu nggak tahu. Tapi kalau semua orang yang merawat burung prestasi mempunyai burung prestasi kecuali bos-bos, dia itu pasti pernah mengalami titik yang terumit, titik stres ya, bukan burungnya tok, tapi perawatnya juga stres. Ini diginiin nggak mau, gituin nggak mau jalan, malah trouble, tambah gembung, tambah melet, tambah cabul, tambah ngelowo. Semua orang itu pasti pernah mengalami. Itulah mahalnya sebuah pengalaman, teman-teman. Karena dari prosesnya itu kan memakan waktu lama, memakan biaya, ya kan? Itu prosesnya itu lama. Itulah yang dinamakan mahalnya sebuah pengalaman, teman-teman. Makanya di sini untuk saya pribadi ya mencoba untuk berbagi pengalaman ataupun sharing. Adapun mungkin dari teman-teman yang kurang cocok ya silahkan di skip. Itu enggak jadi masalah dan saya juga enggak rugi, teman-teman juga enggak dirugikan seperti itu. Tapi kalau mau sharing, merasa saya ingin bisa ataupun cocok dengan konten-konten saya ya silahkan ikuti. Adapun nanti kendala silahkan sharing. Dari sebuah kegagalan ya itulah jadi pengalaman. Suatu saat teman-teman punya burung yang bagus dan burung itu berkendala, teman-teman tuh bisa mengatasinya seperti itu. Banyak ya pemula-pemula ini yang istilahnya mempunyai burung yang bagus, tapi ketika burung itu trouble, wah disitulah titik stresnya baru dialami seperti itu. Begitu teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong tentang murai batu ya, aku mau sedikit kasih kuncian ya. Tak kasih kuncian untuk teman-teman ya, untuk murai batu. Tapi sebelumnya aku tak minum dulu. Nah, agak di sini tuh cuacanya apa ya? Dingin, tapi hawanya tuh haus terus, pengennya minum. Makanya minum dulu teman-teman. Nah, sedikit aku mau sharing teman-teman tentang kunciannya bermain murai batu ya. Kalau bongkar isian ya, intinya itu mau bongkar isian itu kan udah umum lah ya, udah banyak yang bisa ataupun yang paham. Tapi kalau ngomong-ngomong ngantengin terus rawatan pelan tapi pasti, terus rawatan ekstra itu kan belum banyak yang tahu ya. Di sini aku mau sharing itu. Jadi itu kuncinya di mana? Di mandi. Ya, teman-teman. Di mandinya. Idealnya murai batu itu, idealnya kita bicara idealnya itu berarti pokoknya ya. Pokok utamanya ataupun rata-rata murai batu dimandikan itu seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Ya, 2 kali sampai 3 kali dalam 1 minggu.
Ngomong-ngomong kita bahas mandi. Mandi pagi itu manfaatnya apa? Mandi pagi itu untuk menggacorkan. Mandi siang itu manfaatnya apa? Manfaatnya mandi siang itu lebih ke emosinya naik. Ya, kalau pagi itu menggacorkan, otomatis larinya birahi. Kalau mandi siang itu menaikkan emosi. Biasanya kalau burung-burung yang dimandikan siang, ya siang hari ketika posisi panas, berarti kan bukan kita lihat bukan kondisi panasnya teman-teman, tapi posisi pas panas, cuaca panas dimandikan. Itu menaikkan apa? Emosi, faktornya. Kenapa rawatan pekerja ya untuk cucak hijau ataupun murai batu, saya sering menyarankan mandinya siang hari. Supaya apa? Burung itu kondisinya tetap dingin. Tetap adem, tetap dingin. Dari situ ketika burung nggak pernah dipindah-pindah dari tempat santainya ataupun kesehariannya, makanya keseharian itu ketika pagi sampai sore itu digantung di situ ya di situ terus, ketika malam kan dikerodong bawa masuk. Itu burung mudah beradaptasi ataupun bisa dikatakan cepat menguasai teritorialnya. Jadi disitulah naiknya emosi. Ya, jadi merasa besar kepala atau faktor. Yang ketiga mandi sore hari. Sore hari ini lebih ke santai. Burung itu akan santai, teman-teman. Dia cenderung untuk kegantangan ataupun tujuannya untuk dilombakan, untuk murai batu. Itu lebih anteng, lebih ke gaya dan materi ataupun ke gaya dan bunyi. Tapi kalau mandi siang, dia cenderung biasanya kalau sampai nggak bisa ngontrol, dia tuh ada ngebahnya baru bongkar isian, ada ngebahnya baru bongkar isian. Makanya teman-teman yang mungkin punya burung dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, cobalah beralih rawatan ke mandi sore. Untuk mandi pagi, mandi pagi ini kan volume birahi, ya birahi. Birahi itu kalau masih burungmu kalau masih mandi pagi, murai batu masih mandi pagi ya, cenderung dia itu kalaupun jalan itu nggak akan lama, larinya nanti lama-lama dia tuh ngeban ke gaya karena ngempos nggak punya stamina ya kalau mandi pagi, karena posisi badannya adem dimandiin lagi adem. Tapi kalau siang hari posisi badannya adem, kondisi sekitar panas, kita mandikan supaya lebih adem ataupun nyaman, jadi dia itu nggak keluar-keluar. Paham nggak? Pagi itu lebih ke birahi. Birahi itu meningkatkan kegacoran. Burungmu bisu, burungmu nggak bunyi, burungmu bahan, ya, cobalah untuk mandikan pagi. Dia akan lebih anteng, lebih mulai bunyi ataupun berani bunyi itu mandi pagi. Tapi kalau siang itu lebih ke faktor. Burungmu belum bunyi, mbok mandiin siang terus, dia dilombakan banyak gaya. Sesekali seperti apa ya namanya? Pernah lihat murai batu macul-macul tok. Jadi cuman kayak gini, tapi nggak bersuara. Biasanya mandi siang dia. Mandinya siang di jam 10 sampai jam 12-an atau rata-rata di jam 10. Tapi teman-teman, pernah nggak kalian lihat burung yang gayanya dapet ya? Maksudnya gaya itu gesit burungnya, mainnya tuh gesit. Ekornya juga gesit. Terus materinya ataupun bongkaran isiannya itu juga rapat. Itu biasanya mandi sore. Kalau teman-teman mungkin nggak percaya ya, ini saya mengatakan rata-rata, nggak semua tapi rata-rata. Kalau teman-teman punya teman yang burungnya bagus, murai batu, mewah, silahkan main berkunjung sore hari. Silahkan untuk membongkar rawatan itu mainlah ke setiap sore. Kalau dia menutup-nutupin biarin, resikonya kan burungnya, ya kan, resikonya ada di burungnya sendiri. Kalau dia mau bilang mengatakan ini mandiinnya pagi, ini mandinya siang ya kan, mainlah sore hari. Ataupun yang dominan itu biasanya memang sore, karena kalau untuk malam cenderung orang itu lebih malas memandikan karena juga uh, untuk waktu istirahat ya, dia lebih cenderung senang mandikan sore. Kenapa kok memandikan sore lebih bagus? Burung itu cenderung ya
volume dapet, materi juga royal, terus stamina juga dapet ya. Karena apa? Saya mengatakan sore itu dapat stamina karena dia ketika sebelum istirahat dia mandi. Sampailah besok pagi ya fresh badannya. Disitulah power terkumpul, tenaganya itu ngisi. Tapi kalau burung mandi siang, biasanya kalaupun prestasi mulai bunyi, rata-rata itu nantinya itu gaya tok, banyakan ngosong. Ya royal, tapi nggak seroyal mandi sore. Kalaupun burung prestasian sering bongkar isian, itu kebanyakan ada kosongnya. Bahkan ada yang sampai ngeban dulu baru lompat ke tangkringan baru bunyi. Seperti itu. Cobalah beralih ke mandi sore. Untuk murai batu, cucak hijau juga sebenarnya sama. Untuk rawatan pekerja. Ya, untuk rawatan pekerja. Dia itu kalau mandikan sore itu lebih awet burung. Tapi ingat hindari kroto. Ya, sore hari loh. Untuk diberikannya itu siang boleh ataupun pagi boleh-boleh. Kenapa kok boleh om nggak sore diberikannya? Jadi kalau pagi itu kan masih dia itu masih kebakar kalorinya karena masih ada waktu ya kan. Berarti dari umpamanya berikan kroto jam 10 ataupun jam 9 masih 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Masih ada 7 jam. 7 jam itu cukup untuk membakar kalorinya. Nah, dia dikerodong kan panas seperti itu. Terus untuk pemberian kroto itu nggak usah banyak-banyak teman-teman. Setengah sendok teh aja. Yang penting rutin itu lebih bagus ya. Rutin bagus. Terus kalau mandi sore biasanya burung itu lebih singset. Badannya lebih singset daripada mandi siang. Siang itu singsetnya itu benar-benar ramping ataupun apa ya, bulu itu benar-benar rapih. Tapi kalau mandi sore dia itu cenderung ke agak apa ya, singset, enak lah dilihat. Jadi dadanya itu dilihat tuh enak lah pokoknya, beda. Untuk ciri-ciri fisiknya aku nggak punya gambarnya ataupun videonya sih. Seperti itu. Untuk jangkrik berapa untuk idealnya. Untuk idealnya mandi sore itu di angka 5 rata-rata sampai 8 maksimal. Paling sedikit 5, paling banyak 8 rata-rata untuk mandi sore. Ya. Jadi setiap pagi berikan jangkrik dan sore hari berikan jangkrik setelah mandi. Itu bagus. Tapi kalau biasanya kalau belum mau mandi, coba diberikan jangkrik dulu, dipancing dulu. Seperti itu sebelum mandi sore. Untuk hasilnya seperti apa, silahkan monggo dicoba. Aku nggak mau ngomong hasilnya pasti bagus, ya. Aku nggak mau ngomong seperti itu. Silahkan dicoba. Jadi pengalaman terburukmu nanti ceritakan di kolom komentar ya, di video ini ya hasilnya seperti apa. Jadi biar teman-teman tuh juga tahu. Gak cuma saya yang mengatakan pasti hasilnya bagus. Silahkan dicoba dulu. Nanti tinggalkan hasilnya di kolom komentar. Ya, biar teman-teman juga tahu. Jadi kita transparan teman. Ini udah 3 bulan ya kurang lebih teman-teman. Aku juga merindukan Jakarta sebenarnya. Cuma ya apa boleh buat karena memang kerjaan belum bisa ditinggal teman-teman. Ya minta doanya aja semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Sampai ketemu di next video ya. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.